Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Meris Rayu, absen 23 dari kelas 10 Protel 3. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai scrapbook yang berjudul Kerajaan Tarumanegara. Selamat menonton. Kok barangan tuh kayak gitu ya? Materi yang pertama yaitu ada letak dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Pada 397 Masehi, Punawarman membangun ibu kota kerajaan yang berada di sekitar pantai. Wilayah atau ranah inti Kerajaan Tarumanegara mencakup Salakanegara, Tugu, Batujaya, Cibuaya, Unikelter, Sundapura sebagai ibu kota, Ciaruteun, Cidanghiang, dan Jambu. Sedangkan jangkauan pengaruh Tarumanegara mencakup daerah dataran tinggi Parahyangan dari Pangguyangan hingga Purwalingga. Selanjutnya ada keadaan ekonomi dan sosial serta runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Kerajaan Tarumanegara menjalankan aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, pelayaran, perburuan, perikanan, dan perniagaan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Selanjutnya ada penyebab dari keruntuhan Kerajaan Sriwijaya dikarenakan adanya serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Selain itu dikatakan ada kekosongan kepemimpinan karena tidak ada raja pengganti dari Raja Linggawarman. Selanjutnya ada sejarah umum dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Bukti tertua peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara adalah prasasti Ciaruteun, berupa batu peringatan dari abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Punawarman, yang merupakan salah satu raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada raja yang terkenal. Yang pertama ada Raja Punawarman dengan masa jabatan 395 hingga 434 Masehi. Raja Punawarman adalah raja ketiga yang mencapai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Pada abad 397 Masehi, beliau membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat dengan pantai, yang bernama Sundapura atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama Sunda. Yang kedua ada Raja Singawarman yang memerintah dari 358 hingga 382 Masehi. Jaya Singawarman adalah seorang maharsi dari Salankayana, India, yang menjadi pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Tarumanegara. Ia datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Setelah itu, dia menikah dengan putri dari Raja Dewa Warman VIII di Kerajaan Salakanegara. Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah dan mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada 388 Masehi. Berikut adalah urutan ke-12 raja kerajaan. Yang pertama ada Jaya Singawarman yang menjabat dari 358 hingga 382 Masehi. Lalu ada Dharmayawarman yang menjabat dari 382 hingga 395 Masehi. Lalu ada Raja Punawarman yang menjabat dari 395 sampai 434 Masehi. Ada Wisnuwarman yang menjabat dari 434 hingga 455 Masehi. Lalu ada Indrawarman dari 455 hingga 515 Masehi. Ada Chandrawarman dari 515 sampai 535 Masehi. Ada Suryawarman dari 535 hingga 561 Masehi. Ada Kertawarman yang menjabat dari 561 hingga 628 Masehi. Ada Sudawarman yang menjabat dari 628 hingga 639 Masehi. Ada Hariwangsawarman yang menjabat dari 639 sampai 640 Masehi. Ada Nagajayawarman yang menjabat dari 640 hingga 666 Masehi. Dan yang terakhir ada Raja Linggawarman yang menjabat dari 666 hingga 669 Masehi. Selanjutnya ada 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Ciaruteun ditemukan pada tahun 1863. Prasasti Ciaruteun atau Ciampea memuat sepenggal lukisan laba-laba dan tapak kaki Raja Punawarman yang diibaratkan sebagai kaki Dewa Wisnu. Prasasti ini ditemukan di desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibulung, Bogor.
Selanjutnya ada prasasti Jambu, ditemukan pada tahun 1854. Prasasti Jambu atau Koleangka ditemukan di puncak Bukit Koleangka, Bogor, yang berisi nama kerajaan yakni Taruma dan juga terukir sepasang tapak kaki dan pujian terhadap Raja Punawarman. Lalu ada prasasti Kebun Kopi, ditemukan pada tahun 1863. Prasasti Kebun Kopi merupakan prasasti yang berisi telapak kaki gajah yang diukir. Dikatakan bahwa gajah ini merupakan tunggangan dari Raja Punawarman yang disamakan dengan gajah Airawata atau tunggangan Dewa Indra. Selanjutnya ada prasasti Tugu, ditemukan pada tahun 1879. Prasasti Tugu merupakan prasasti yang berisi keterangan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati oleh Punawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Selanjutnya ada prasasti Pasirawi, ditemukan pada tahun 1864. Prasasti Pasirawi merupakan prasasti yang berisi tentang syair pujian yang ditujukan terhadap Raja Punawarman. Lalu ada prasasti Cidang Hiang, ditemukan pada tahun 1947. Prasasti Cidang Hiang atau prasasti Lebak merupakan prasasti yang berisi pahatan laba-laba, cap telapak kaki Raja Punawarman dengan sajak beraksara Palawa. Selanjutnya ada prasasti Muara Cianten, ditemukan pada tahun 1864. Prasasti Muara Cianten merupakan prasasti yang berisi pesan bahwa pada tahun 1458 Saka atau 536 Masehi, pemerintah negara telah dikembalikan ke Kerajaan Sunda. Sekian presentasi scrapbook Kerajaan Tarumanegara dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti.